Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka jahanam, lalu disetrika, dibakar dengannya dahi, lambung dan punggung mereka. Dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari harta yang kamu simpan itu. Quran Surat Taubah ayat 34-35. Keterangan, para ulama menulis bahwa disebutkannya dahi dan anggota badan lainnya adalah 4 bagian yang ada pada manusia. Yang dimaksud dahi adalah bagian depan, dan yang dimaksud lambung adalah bagian kanan dan kiri, dan yang dimaksud punggung adalah bagian belakang. Maksudnya, seluruh anggota badan yang disebutkan itu akan dicap. Hal ini dikuatkan oleh sebuah hadis yang menyebutkan bahwa ia akan disetrika dari muka hingga telapak kakinya. Sebagian ulama menulis bahwa dikhususkannya ketiga anggota badan itu karena dengan sedikit penderitaan saja bagian-bagian anggota badan tersebut dapat dirasakan kesakitan yang sangat amat. Sebagian ulama menulis bahwa ketiga anggota tubuh itu disebutkan karena jika seseorang melihat orang miskin, maka sambil membalikkan lambungnya, ia berjalan membelakanginya. Karena itu, ketiga anggota badan itu akan diazab secara khusus. Selain itu pun masih ada sebab-sebab lainnya mengapa ketiga anggota badan itu yang disebutkan. Tafsir Kabir. Dalam ayat di atas dikatakan bahwa harta seperti ini akan dibakar di dalam api neraka dan akan diberi cap. Sedangkan dalam ayat yang ketiga disebutkan bahwa harta itu akan menjadi ular yang akan mematuknya. Di antara kedua ayat ini sebenarnya tidak ada pertentangan, karena keduanya merupakan jenis azab yang berbeda. Masalah ini akan diterangkan dalam bab yang kelima hadis yang kedua mengenai ancaman bagi yang tidak menunaikan zakat. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dan dari beberapa sahabat bahwa yang dimaksud simpanan dalam ayat di atas adalah harta yang tidak dizakati. Sedangkan harta yang telah dizakati itu bukan simpanan. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa hukum ini berlaku sebelum turunnya hukum zakat. Ketika perintah zakat turun, maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa dengan membayar zakat dapat membersihkan hartanya yang lain yang tidak disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sauban radhiyallahu anhu berkata, ketika turun ayat ini, waktu itu kami sedang dalam perjalanan bersama Rasulullah SAW. Maka sebagian sahabat radhiyallahu anhu bertanya, wahai Rasulullah, jika mengumpulkan emas dan perak akibatnya seperti ini, alangkah baiknya seandainya kami mengetahui harta manakah yang paling baik untuk dijadikan sebagai simpanan. Rasulullah SAW bersabda, lidah yang berzikir, hati yang bersyukur, dan istri solihah yang membantu urusan akhirat. Sahabat bertanya, harta manakah yang paling baik untuk dijadikan sebagai simpanan? Rasulullah SAW bersabda, lidah yang berzikir, hati yang bersyukur, istri solihah yang membantu urusan akhirat. Diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu bahwa ketika ayat ini turun, beliau datang kepada Rasulullah SAW dan berkata bahwa ayat ini sangatlah berat bagi orang-orang. Rasulullah SAW bersabda, Allah SWT mensyariatkan zakat untuk membersihkan harta yang tersisa dan mensyariatkan warisan bagi harta yang tersisa itu. Dan sesuatu terbaik yang dijaga oleh seseorang sebagai simpanan adalah istri yang soleha, yang jika dilihat hati merasa senang, jika diperintah segera melaksanakannya, dan jika suami tidak di rumah, ia menjaga dirinya dan harta suaminya. Buraidah radhiyallahu anhu berkata, ketika ayat ini turun, para sahabat radhiyallahu anhu membicarakan masalah ini. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah yang berharga untuk dijadikan simpanan? Rasulullah SAW bersabda, lidah yang berzikir, hati yang bersyukur, dan istri solihah yang membantu dalam perkara-perkara iman. Abu Dzar radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang menyimpan dinar, uang atau emas, dirham, mata uang perak, atau potongan emas dan perak,
dan ketika membelanjakannya di jalan Allah SWT dengan syarat ia tidak menyimpannya untuk membayar utang, yang demikian itu termasuk harta simpanan yang pada hari kiamat akan dipanaskan dan digunakan untuk menyetrika orang yang menyimpannya. Abu Umamah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah SAW, barang siapa mati meninggalkan emas dan perak, ia akan disetrika pada hari kiamat. Setelah itu ia akan dimasukkan ke dalam neraka atau diampuni. Ali radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis Nabi SAW, Allah SWT telah mewajibkan dalam harta orang-orang kaya muslim satu ukuran yang mencukupi orang-orang fakir. Orang-orang fakir terpaksa menanggung kelaparan atau telanjang karena orang kaya tidak memberi mereka. Ingat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menuntut dengan keras kepada orang-orang kaya itu pada hari kiamat, atau akan mengazab mereka dengan keras. Durul Mansur. Dalam kitab Kanzul Umal juga dibahas tentang hadis ini. Diriwayatkan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, jika Allah SWT mengetahui bahwa zakat orang kaya tidak mencukupi orang-orang fakir, maka Allah SWT akan mewajibkan mereka sesuatu selain zakat yang akan mencukupi mereka. Sekarang orang-orang fakir menderita kelaparan karena kezaliman orang-orang kaya, karena mereka tidak mengeluarkan zakat dengan sepenuhnya. Kanzul Umal. Diriwayatkan dari Bilal radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda kepadanya, bertemulah dengan Allah SWT dalam keadaan fakir. Bertemulah dengan Allah SWT dalam keadaan fakir. Jangan bertemu dengannya dalam keadaan kaya. Ia bertanya, bagaimana caranya ya wahai Rasulullah? Rasulullah SAW bersabda, jika ada kemudahan dari mana saja jangan disimpan, dan jangan menolak permintaan orang yang meminta-minta. Ia bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana ini bisa dikerjakan? Dia bersabda, ini saja, jika tidak akibatnya adalah neraka. Dalam kitab Durul Mansur. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu termasuk orang yang berpendapat bahwa uang bukanlah untuk disimpan, karena setiap 1 dirham akan dicap di dalam neraka jahanam, dan 2 dirham akan dicap 2 kali. Adapun kisah-kisahnya telah ditulis, sebagian diantaranya telah diketengahkan dalam bab 1 hadis yang ke-1. Suatu ketika Habib bin Salamah rahmatullahi alaihi yang menjabat sebagai gubernur Syam telah mengirim 300 dinar kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu. Ia berpesan agar uang itu digunakan untuk mencukupi keperluan-keperluannya. Tapi Abu Dzar radhiyallahu anhu mengembalikannya dan berkata, apakah engkau tidak menemukan selain diri saya orang yang tertipu dengan orang yang tertipu mengenai Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya menyimpan dunia sebanyak itu berarti lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud tertipu mengenai Allah Subhanahu wa taala, karena seseorang merasa aman dari azabnya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam beberapa tempat dalam Al-Qur'an, agar syaitan sang penipu jangan sampai menipu kita mengenai Allah Subhanahu wa taala. Masalah ini akan dibicarakan dalam bab yang ke-6 ayat ke-38 mengenai dunia dan akhirat. Setelah itu Abu Dzar berkata, saya hanya menginginkan sekedar naungan untuk menutupi kami, 3 kambing yang susunya mencukupi kami, dan seorang hamba sahaya perempuan yang melayani kami. Sedangkan selebihnya saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia juga berkata bahwa pada hari kiamat orang yang mempunyai 2 dirham akan lebih lama di penjara daripada orang yang memiliki 1 dirham. Durul Mansur. Abdullah bin Samir radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika saya berada di samping Abu Dzar radhiyallahu anhu. Ketika itu datang kepadanya gaji dari Baitul Mal. Ia mempunyai seorang hamba sahaya perempuan yang selalu membeli keperluan dengan uang tersebut. Setelah itu ternyata uangnya masih ada sisa 7 dirham. Maka dia berkata, bawalah kemari uangnya untuk dibagi-bagikan. Saya berkata padanya, simpanlah, karena nanti ada keperluan lainnya atau ada tamu yang akan datang. Ia berkata, kekasihku, maksudnya Nabi SAW, telah bersabda bahwa emas atau perak yang disimpan itu merupakan bara api bagi pemiliknya selama tidak dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kekasihku Rasulullah SAW bersabda, emas atau perak yang disimpan itu merupakan bara api bagi pemiliknya selama tidak dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab At-Targhib. Syaddad radhiyallahu anhu berkata bahwa apabila Abu Dzar radhiyallahu anhu mendengar suatu perintah yang keras dari Rasulullah SAW, ia akan masuk ke dalam hutan dan ia sering tinggal di hutan. Setelah dia pergi ke hutan,
kemudian ada kemudahan dalam perintah itu yang tidak ia ketahui. Karena itu ia tetap berpegang kepada hukum yang keras. Durrul Mansur. Pendapat Abu Dzar radhiyallahu anhu mengenai masalah ini memang sangat keras. Tidak diragukan lagi bahwa kesempurnaan zuhud adalah apa yang menjadi pendapatnya. Dan inilah amalan yang disenangi oleh para ulama-ulama besar kita. Akan tetapi tidak seorang pun yang dipaksa untuk melakukannya, dan tidak seorang pun yang dihukumi sebagai ahli neraka karena tidak mengamalkannya. Inilah yang menjadi pilihan orang yang diberi karunia dan kemurahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mereka mengamalkannya dengan senang hati dan dengan penuh kerelaan dan kegairahan. Alangkah beruntungnya seandainya saya yang hina ini juga diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit bagian dari sifat-sifat baik dari para ahli zuhud tersebut. Ancaman bagi orang yang mengganggu orang-orang muslim. Hadis 1139. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu qol marra Rasulullah SAW ala qabraini faqala innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir amma hada fakana la yastatir min baulihi wa amma hada fakana yamshi bin namimah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW melewati dua buah kuburan lalu bersabda, sesungguhnya mereka berdua ini sedang diazab, dan keduanya tidaklah diazab karena masalah yang besar. Yang ini tidak menjaga diri dari air seni ketika buang air kencing, sedangkan yang ini kesana kemari mengadu domba. Hingga akhir hadis riwayat Bukhari. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW melewati dua kuburan lalu bersabda, sesungguhnya mereka berdua sedang diazab, dan keduanya tidaklah diazab karena masalah yang besar. Yang ini tidak menjaga diri dari buang air seni ketika kencing, sedangkan yang ini kesana kemari mengadu domba. Hingga akhir hadis Bukhari. Keterangan, keduanya tidaklah diazab karena masalah yang besar. Maksudnya mereka disiksa bukan dalam kubur bukan karena suatu perkara yang susah dan berat untuk dihindari, karena mereka tidak menjaga diri dari air seni ketika buang air kecil, dan meninggalkan adu domba tidaklah susah bagi mereka. Syarhut Tibi. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu lamma urija bi marartu bi qaumin lahum adparun min nuhas yakhmisuna wujuhahum wa sudurahum faqultu man haula ya Jibril qala haula alladina ya'kulun luhuman nas wa yaqa'una fi a'radihim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ketika aku dimi'rajkan ke langit, aku melewati suatu kaum yang mempunyai kuku dari tembaga sedang melakukan mati lampu dari tembaga sedang melukai